Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Taujihat Al-Islamiyah li Islahil Mujtama' wal Fard, atau bimbingan-bimbingan Islam, arahan-arahan Islam untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin dan individu muslim, oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita sampai pada pembahasan min asbabin nasri, di antara sebab-sebab datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, arsala Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu jaishan bi qiyadati Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu li fathi biladi Faris. Pernah suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat, pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam rangka untuk menaklukkan Persia, dan Persia takluk. Makanya kaum Syiah Rafidah yang ada di Iran sana, mereka bencinya luar biasa kepada Umar bin Khattab. Salah satunya ini, karena Umar lah yang berhasil menghancurkan Persia dengan sehancur-hancurnya. Nah, ketika itu wa kataba ilaihi ahdan hadza nassuhu, Umar bin Khattab menulis sebuah tulisan yang berisi tentang pesan-pesan atau nasihat-nasihat kepada pasukan yang diutus oleh beliau. Kalau di sini ada sekitar 3 nasihat. Ya, 3 nasihat. Yang pertama, nasihat untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, al-isti'anah billah, selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara global wasiat atau nasihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada pasukan yang akan diutus untuk memerangi Persia. Kita mulai dengan wasiat yang pertama, taqwallah. Kata Umar bin Khattab, amma ba'du fa inni amuruka wa man ma'aka minal ajnadi. Sesungguhnya aku memerintahkan engkau, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, dan orang-orang yang bersamamu, yaitu pasukan-pasukan yang bersamamu dari pasukan kaum muslimin, bitaqwallahi ala kulli hal,
untuk bertakwa kepada Allah dalam setiap kondisi. Ya, takwa banyak definisi dari para ulama. Ada yang mengartikan takwa itu adalah akhdul wiqayah min adzabillah bi fi'li awamiri wajtinabi nawahi. Takwa itu artinya adalah mengambil perlindungan dari siksa Allah. Dengan cara apa kita berlindung dari siksa Allah? Karena semua manusia itu berpotensi untuk disiksa sama Allah. Maka kita harus memiliki perlindungan dari siksa Allah itu. Dengan cara apa? Bi fi'li awamiri, dengan menjalankan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangannya. Ada juga definisi takwa yang lebih bagus dari Tolak bin Habib rahimahullah, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Beliau mengatakan takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Kau mengamalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Namun ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Maksudnya di atas dalil, di atas petunjuk dari Allah. Jadi nggak cukup kita mengamalkan ibadah namun tanpa dalil. Harus ala nurin minallah, di atas cahaya petunjuk dari Allah. Tarju thawaballah, mengharap pahala dari Allah. Takwa juga artinya wa antatruka maksiatallah, yaitu engkau meninggalkan segala macam kemaksiatan. Kemaksiatan itu artinya kedurhakaan kepada Allah. Dan maksiat itu bisa berarti perintah Allah yang tidak dikerjakan, atau larangan Allah yang malah dikerjakan. Dua-duanya disebut maksiat. Kalau secara umum maksiat, maka mencakup di dalamnya syirik, bid'ah, dan kabair, dosa-dosa besar. Ini mencakup di dalamnya kata maksiat. Karena syirik itu diperintahkan atau dilarang? Dilarang. Bid'ah diperintahkan atau dilarang? Dilarang. Maka engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, namun sama seperti tadi, ala nurin minallah, di atas cahaya, di atas dalil dari Allah. Jadi kita meninggalkan sesuatu karena memang sesuatu itu dilarang. Kalau ada orang misalnya meninggalkan khamr, saya nggak mau minum khamr. Kenapa? Ya karena khamr itu membuat sakit apa? Ginjal, atau sakit jantung atau apalah. Jadi saya nggak mau minum khamr. Oh, bukan karena Allah, enggak. Tapi karena itu, takut sakit itu. Nah, ini bukan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beriman, dia meninggalkan itu semua, meninggalkan kemaksiatan karena dalil, karena Allah melarang. Mau itu khamr berpotensi kena penyakit ginjal atau jantung atau paru atau apa wae, nggak urus dia. Yang penting Allah melarang, maka dia tinggalkan. Mau ada khamr yang menyehatkan jantung lah, nggak urusan dia. Kemudian takhafu iqaballah, dalam rangka kau takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ini definisi dari takwa. Kemudian lanjut kata Umar, fa inna taqwallahi afdalul uddati 'alal aduwi. Sesungguhnya takwa kepada Allah itu adalah sebaik-baik perbekalan, persenjataan untuk menghadapi musuh. Ya, sebaik-baik perbekalan kita menghadapi musuh adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana mungkin ada pasukan yang bisa menang kalau dia bermaksiat kepada Allah, apalagi syirik kepada Allah? Maka sempat beberapa waktu yang lalu kita dengar ketika kita mengkritik jihadnya Hamas yang juga ditunggangi oleh Syiah Rafidhah dari kalangan Hizbus Syaitan yang ada di Lebanon sana, atau juga dari kalangan Iran. Ya, ketika kita mengatakan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menolongkan pertolongan kepada mereka? Sedangkan mereka ini ketika berjihad minta tolongnya bukan kepada Allah.
Kalau di sini disebutkan isti'anah billah, mereka minta tolongnya kepada Husain. Iya, pasukan Syiah itu minta tolongnya ketika berperang kepada Husain. Sebagian di antara mereka pakai jimat. Nah, maka bagaimana Allah memberikan pertolongan kalau mereka berbuat syirik? Apa kata mereka? Ya, para pembela-pembelanya, mereka mengatakan masih mending lebih baik pakai jimat, ya, tapi berjihad, daripada nggak pakai jimat tapi tidak berjihad. Tahu maksudnya? Ya, lebih baik pakai jimat, yang penting jihad, yang menghadapi Zionis Yahudi, daripada yang tidak pakai jimat tapi tidak berangkat jihad, ya, tidak berjihad. Maka kita katakan, apa manfaatnya jihad mereka kalau mereka berbuat syirik? Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, kata Allah. Seandainya mereka berbuat syirik, maka hanguslah semua amalan-amalan mereka, nggak ada nilainya di sisi Allah. Ya, maka takwa adalah sebaik-baik perbekalan persenjataan menghadapi musuh. Wa aqwal makidati fil harb, dan takwa itu adalah sekuat-kuatnya siasat, ya, sekuat-kuatnya trik di dalam peperangan. Ini wasiat yang pertama dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian wasiat yang kedua ini sebenarnya sudah include di yang pertama, yaitu tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat ini juga bagian dari takwa, tapi dikhususkan karena pentingnya. Ini kalau dalam bahasa disebut sebagai dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan yang khusus setelah menyebutkan yang umum. Itu banyak di dalam ayat Al-Quran. Seperti misalnya Allah berfirman, tanazzalul malaikatu warruh. Pada saat Lailatul Qadar, malaikat-malaikat turun, warruh, dan Jibril. Tuh, padahal Jibril menggunakan di malaikat lisan. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikatnya, memusuhi rasulnya, dan memusuhi Jibril dan Mikail. Tuh, padahal tadi sudah disebut apa? Malaikat. Ini namanya dzikrul khas ba'dal 'am, menyebutkan yang khusus setelah penyebutan yang umum, untuk menunjukkan akan pentingnya yang khusus tadi. Makanya di dewekno. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Loh, padahal amal soleh itu masuk bagian dari apa? Iman. Karena kita Ahlus Sunnah telah mempelajari iman itu apa saja? Keyakinan dalam hati, ucapan lisan, dan amal, tuh, perbuatan. Tapi dikhususkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa amuruka wa man ma'aka an takunu asyadda ihtirasan minal ma'asi. Kata beliau, dan aku perintahkan kepadamu, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, dan orang-orang yang bersamamu, yaitu pasukannya, agar lebih menjaga diri, ya, ihtirasan itu menjaga, asyad artinya sangat, ya, sangat menjaga minal ma'asi, dari perbuatan maksiat, ya, minkum min aduwikum, ya, perbuatan menjaga diri dari perbuatan maksiat, baik maksiat itu dari kalian atau bermaksiat kepada musuh kalian. Tuh, bermaksiat kepada musuh itu artinya berlaku curang kepada musuh. Nggak boleh. Harus berlaku adil kepada mereka. Fa inna dzunubal jaisi. Misalnya ini ya, ada di medan peperangan, ada satu musuh itu yang benar-benar bikin pegel pasukan kaum muslimin. Ya, dia itu istilahnya banyak membunuh pasukan kaum muslimin. Kemudian dia ini susah untuk ditaklukkan. Pokoknya dia ini jadi sosok yang pokoknya kaum muslimin, pasukan Islam itu mangkel sama dia, belenak sama dia, sumpah. Maka kemudian orang kafir ini
tiba-tiba dia datang ke wilayahnya kaum muslimin dan diberi jaminan keamanan oleh pemimpin pasukan kaum muslimin. Antum pateni gak? Ya. Hah? Kenapa? Iya. Tapi antum bisa ngomong kayak gini karena antum nggak di medan peperangan. Kalau di medan peperangan, gemes itu esan iki. Mumpung nang ngarep moto iki. Ditawar kroyok ae enak iki. Ya. Tapi ketika pemimpin memberi jaminan keamanan kepada dia, karena dia ini utusannya orang kafir, pasukan kafir, mau menyampaikan pesan, ya, maka dijamin keamanannya sama pemimpin ketika itu. Maka pasukannya harus mentaati. Nah, ketika didolimi, ketika dibunuh, ini bermaksiat berarti. Fa inna dzunubal jaish akhwafu alaihim min aduwihim. Karena dosanya pasukan itu lebih aku khawatirkan daripada musuh itu sendiri. Fa innama yunsarul muslimuna bi maksiyati aduwihim lillah. Secara asal kaum muslimin itu ditolong oleh Allah karena kekufurannya orang-orang kafir itu, karena kemaksiatannya orang-orang kafir itu. Dari satu sisi saja sebenarnya kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, mendapatkan pertolongan dari Allah. Kaum muslimin beriman sedangkan mereka kufur. Walaula dzalika lam takun bihim quwwah. Tapi seandainya kaum muslimin tidak ada ketakwaan, tidak ada keimanan, maka berarti sama mereka dengan musuh. Ya, tidak ada kekuatan pada kaum muslimin. Li'anna adadana laisa ka'adadihim. Karena jumlah kita tidak sebesar jumlahnya musuh, kata Umar. Ya, jumlah kita secara asal lebih sedikit daripada jumlah musuh. Tapi karena keimanan, karena ketakwaan, karena tauhid, itu yang menyebabkan umat Islam diberi kemenangan, pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar karena izin dari Allah, karena kekuatan dari Allah. Ketika perang Badar dalam surat Al-Anfal, Allah mengatakan ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kalian beristighatsah. Istighatsah bukan yang kayak mereka ya. Istighatsah minta tolong kepada Allah dikala genting. Ya, maka ketika itu Allah mengabulkan permintaan tolong mereka dengan Allah turunkan kepada mereka 1000 malaikat yang menolong mereka berperang. Padahal jumlah mereka ketika itu 300 belasan orang. Jumlah musuh 1000. Tapi bisa menang. Ya, bukan karena persenjataan yang kuat, bukan karena taktik strategi, bukan, tapi murni karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau tidak ada keimanan, tidak ada ketakwaan, tidak ada ittiba, maka Allah tidak memberikan pertolongan kepada mereka sehingga mereka kalah dengan orang kafir dari sisi jumlahnya, dari sisi kekuatan persenjataannya. Ya. Lihat ketika perang Hunain. Ketika perang Hunain, kaum muslimin lebih banyak jumlahnya. Tapi kok tetap kalah? Karena mereka takjub dengan jumlah yang besar. Sehingga salah seorang di antara para sahabat, sebagian sahabat mengatakan, kita tidak akan kalah sekarang karena jumlah kita lebih banyak dari mereka. Ya, kagum, takjub dengan jumlah yang banyak. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaitum mudbirin. Dan ingatlah ketika perang Hunain, tatkala kalian takjub dengan banyaknya jumlah kalian, namun banyaknya jumlah itu justru membuat kalian sempit, ya, membuat kalian justru menjadikan kalian sempit di atas muka bumi ini. Kemudian kalian dijadikan oleh Allah lari tunggang langgang. Jumlah yang banyak namun tidak menjadikan mereka menang. Kemudian kata beliau, wa'uddatuna laysat ka'uddatihim. Persenjataan kita, perbekalan kita tidak sebaik perbekalan musuh. Fa in istawaina fil maksiyati kana lahum alainal fadl fil quwwah. Ya, apabila kata beliau, apabila kita bermaksiat juga, maka mereka
punya keutamaan, kekuatan di atas kita. Jadi maksudnya kalau kita sama-sama bermaksiat kepada Allah, maka berarti kita sama dengan orang-orang kafir itu, musuh-musuh yang juga bermaksiat kepada Allah. Dari sisi hal ini. Nah, kemudian kita kalah gara-gara dari sisi jumlah dan dari sisi kekuatan perbekalan. Wa illam tunsar alaihim bifadlina lam nughlibuhum biquwwatina. Ya. Kata beliau, apabila wa illam nunsar alaihim, apabila kita tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mungkin bisa mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan kita. Jadi meskipun kekuatan banyak, ya pasukannya banyak, persenjataannya lengkap, namun kalau Allah tidak memberikan pertolongan, nggak akan mungkin bisa menang. Ya, ini lihat bagaimana Umar ibn Khattab menanamkan nilai-nilai apa di sini? Tauhid. Ya, menanamkan nilai-nilai tauhid. Wa'lamu anna 'alaikum fi sayrikum hafadatan minallah ya'lamuna ma taf'alun. Ketahuilah, sesungguhnya kalian dalam perjalanan kalian, dalam tindak tanduk kalian itu selalu diawasi. Ada penjaga-penjaga dari kalangan malaikat yang mengetahui perbuatan kalian, apa yang kalian kerjakan diketahui oleh para malaikat itu. Fastahyu minhum, maka hendaklah kalian malu dengan mereka. Wala ta'malu bima'asillah, dan jangan kalian melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa antum fi sabilillah, sedangkan kalian sedang berperang di jalan Allah. Wala taqulu inna aduwana syarrun minna falan yusallit alaina wa in asa'na. Jangan mengatakan sesungguhnya musuh kita ini lebih jelek daripada kita. Maksudnya kondisi mereka lebih buruk. Ya, mereka kan kafir, kita kan cuman maksiat. Ya, maka nggak mungkin mereka bisa mengalahkan kita. Ya, meskipun kita berbuat jelek, berbuat maksiat, mereka nggak akan mungkin bisa mengalahkan kita karena mereka lebih jelek. Farubba qaumin sullata alaihim man huwa syarrun minhum. Ya, berapa banyak kaum yang dikalahkan padahal yang mengalahkan ini lebih buruk daripada mereka. Ya, kama sullita ala bani Israil kuffarul majus lima amilu bil ma'asi. Ya, sebagaimana dahulu Bani Israel karena perbuatan maksiat mereka dikalahkan oleh orang-orang Majusi. Padahal kondisinya lebih buruk mana? Majusi atau Bani Israel? Majusi. Ya, tapi dikalahkan oleh mereka. Wa kama sallatatil yahud 'alal arabil muslimin al-an, dan kondisi kita sekarang juga demikian. Kaum muslimin sama Yahudi, lebih buruk mana? Yahudi, tapi Yahudi bisa mengalahkan kaum muslimin. Ya. Kemudian yang ketiga, al-isti'anatu billah. Wasiat Umar ibn Khattab yang ketiga, selalu minta tolong kepada Allah. Wasalullahan nasra ala anfusikum. Selalu mintalah pertolongan kepada Allah atas diri kalian. Kama tas'alunahun nasra ala aduwikum, sebagaimana kalian minta pertolongan atas musuh kalian. Nah, ketika kalian menghadapi musuh, kalian minta pertolongan kepada Allah. Maka demikian juga sehari-hari, ya, sewaktu-waktu, setiap saat selalu minta pertolongan kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah kita diajarkan sebuah kalimat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kami beribadah hanya kepadamu dan kami meminta pertolongan hanya kepadamu. Wa as'alullaha dzalika lana wa lakum, dan aku memohon kepada Allah itu untuk kami dan untuk kalian. Ini wasiat Umar ibn Khattab ini dinukil dari kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita lanjut, al-wasiyatu syar'iyyah likulli muslimin. Wasiat syar'i bagi setiap muslim.
Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma haqqum ri'in muslim yabitu lailataini walahu syai'un yuridu ayyusiya fihi illa wa wassaituhu maktubatun inda ra'sihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas bagi seorang muslim di mana dia tertidur dalam 2 malam, ya melewati 2 malam, sedangkan dia memiliki sesuatu yang ingin untuk dia wasiatkan. Maka harusnya dia wasiatkan hal tersebut, kemudian dia tulis di dekat kepalanya. Artinya dia letakkan wasiatnya itu di dekat kepalanya, agar wasiat itu selalu teringat. Qala Ibnu Umar berkata, ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalik illa wa indi wasiyati. Tidak pernah berlalu 1 malam kepadaku sejak aku mendengar hadis tadi dari Nabi, kecuali aku sudah memiliki wasiat. Ya, sudah memiliki wasiat untuk diriku. Wasiat di sini maksudnya adalah motivasi-motivasi yang bisa memperbaiki diri kita. Di antaranya, kata beliau, seperti misalnya usi bimabla tunfaqu 'alal aqaribi wal jiran al fuqara wal kutubil islamiyah la tazidu 'ala thuluth wa la takunu lil warith. Dia berwasiat, apabila aku mati misalnya, maka jumlah sekian, memang sengaja tidak ditulis di sini. Ya, kok isian dhewe. Ya. Aku berwasiat jumlah sekian, ya, berapa mungkin, untuk kalau aku mati diinfakkan kepada karib kerabatku, kepada tetanggaku yang miskin, atau untuk membeli, ya, kutub, membeli kitab-kitab untuk diwakafkan. Maka ini diwasiatkan hartanya dengan syarat tidak lebih dari 1/3 hartanya, dan juga bukan kepada ahli waris. Apa maksudnya? Jadi wasiat yang ditulis bukan kepada ahli waris. Jadi jangan wasiat, saya wasiatkan kepada anak saya yang pertama, kalau saya mati dia mendapatkan, ya, setengah harta saya misalnya. Nah, ini nggak boleh, karena anak termasuk ahli waris. Atau meskipun dia bukan ahli waris, seperti tetangga, saya wasiatkan kalau saya mati, tolong kasihkan ke tetangga misalnya 1 M. Ternyata 1 M itu separuh hartanya dia, maka ini nggak boleh. Ya, tidak boleh lebih dari 1/3 dari hartanya. Itu yang boleh dijadikan harta wasiat. Sebaliknya bagi ahli waris, ya, bagi ahli waris harus dia menjalankan wasiat itu, jangan disembunyikan. Apa tonggolnya dewe karo ini. Kan yang tahu kan internal keluarga saja ini. Gak usah lah dikasih tetangga ini. Apa dia ini bukan anak bapak kok. Ya, dia juga bukan ini, apa namanya, gak punya jasa apa-apa kepada bapak. Gak usah dikasih semeneng-menengan aja. Kok didum dewe gak duluran. Gak boleh. Kecuali kalau wasiatnya tadi bertentangan dengan syariat. Ya, bertentangan dengan syariat, maka gak perlu jalankan wasiatnya. Kemudian wasiat yang kedua, an yahdurani fi athna'i maradil maut ba'dus salihin liyudzakkiruni bi husnil dhanni billah. Dia wasiat, ditaruh di kepalanya tulisan ini. Kalau saya sakit, ya, maka di tengah sakit yang ini, ya, maradil maut, sakit yang dikhawatirkan berujung pada kematian, maka hendaklah yang hadir di sekelilingku ini adalah orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang soleh, nggak mesti ustadz, ya, intinya orang-orang yang soleh. Untuk apa? Untuk supaya mengingatkan aku agar selalu husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, karena ini detik-detik terakhir seorang muslim itu, kata Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Amalan seseorang itu tergantung dari akhirannya. Nah, maka ini masa-masa krusial. Antum kalau menemani orang yang dalam kondisi sakarat, maka beri dia motivasi-motivasi yang sifatnya semakin
menguatkan keimanannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga di antara wasiat yang hendaklah ditulis adalah tulaqini kalimat tauhid qabla al-mauti la ba'dahu, yaitu agar seseorang mentalkinkan aku dengan kalimat tauhid la ilaha illallah qabla al-maut, sebelum aku mati, la ba'dahu, bukan sakmarine mati. Kebanyakan orang sakmarine malah enggak, ini sebelum mati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan itu artinya diktekan orang yang akan mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Ya, nas'alullah min fadli, semoga kita yang termasuk menutup hidup dengan la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, an yad'u wali al-hadirun ba'dal maut. Wasiat yang keempat, hendaklah orang-orang yang hadir ketika aku sakit itu sudah ditalkinkan, maka setelah aku mati hendaklah mereka mendoakan aku. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu warhamhu wa hakada. Ya Allah, ampuni dia, tinggikan derajatnya, rahmati dia, atau doa-doa yang semisal. Kemudian yang kelima, irsalu ashkhasin liyukhbirul aqarib wa ghairahum bil wafati walau hatifiyan wali imamil masjid an yukhbiral musallin liyastaghfiru lil mayyit. Aku wasiatkan untuk mengutus seseorang yang bisa mengabarkan kepada karib kerabatku, keluargaku, atau kepada orang-orang ya handai taulan, sanak saudara, tentang kematianku. Walau hatifian, meskipun itu via telepon atau via WA, diberitahu. Dan bagi imam masjid, hendaklah mengabarkan kepada jamaah sholat agar mereka memohon ampun kepada Allah untuk mayit. Istilahnya imam masjid mengajak jamaah untuk sholat jenazah. Kemudian yang keenam, al-isra'u biwafa'id dain. Aku wasiatkan untuk bersegera melunasi utang-utangku. Tapi sehingga nak ojo utang. Ya, yang enak jangan meninggalkan hutang. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yubda anhu. Jiwa seorang mukmin itu tergadaikan, tergantung dengan hutangnya sampai dilunasi hutang tersebut. Wa 'alal muslim al-aqil an yuwaffiya dainahu fi hayatihi khaufan min ad-diya'i wal ihmal. Maka hendaklah seorang muslim yang berakal, yang cerdas, agar dia segera melunasi hutangnya tatkala dia hidup. Ya, khawatir nanti ahli warisnya menyia-nyiakan hutang, atau ahli warisnya nggak tahu kalau dia punya hutang. Ya. Kemudian yang ketujuh, as-sukutu hala sayril janazah wa ikthari adadil musallin wa ikhlasid du'a'i lil mayyit. Wasiat yang ketujuh, hendaklah diam dan tenang ketika berjalan mengantarkan jenazah. Ya, tidak rame-rame. Ya, tapi tenang, diam ketika mengantarkan jenazah. Dan memperbanyak jumlah orang yang sholat jenazah. Jadi kalau bisa di waktu-waktu ketika banyak orang sholat jenazah, maka hendaklah dipaskan dengan waktu itu. Mungkin setelah sholat, ya, atau mungkin kalau pas waktunya Jumat, maka pas ketika Jumatan. Intinya sunnah memperbanyak jumlah orang yang ikut sholat jenazah. Dan memurnikan doa kepada Allah bagi mayit. Ya, mengikhlaskan doa untuk mayit. Kemudian yang kedelapan, ad-du'a bil maghfirah ba'da dafan. Mendoakan dengan ampunan setelah dikuburkan.
Kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi wa qala. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai menguburkan mayit, maka Nabi berdiri di sampingnya seraya berkata, istaghfiru li akhikum. Mintalah ampun kepada Allah untuk saudara kalian ini. Wasalu lahu tathbit, dan mintalah kepada Allah keteguhan untuknya, ketetapan untuk bisa menjawab mungkar dan nakir. Fa innahul ana yus'al, karena dia sekarang sedang ditanya. Kemudian yang kesembilan, at-ta'ziyatu lil musabi bima warada anhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, ta'ziyah artinya menghibur ya. Menghibur orang atau keluarga yang ditimpa mati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Ya, fal tasbir wal tahtasib. Kata Nabi, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, dan milik Allah apa yang dia beri. Dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada tentunya, ada ketentuannya, ada batas waktunya. Ya, fal tasbir, maka hendaklah engkau wahai keluarga yang ditinggalkan, hendaklah engkau bersabar. Wal tahtasib, hendaklah engkau mengharapkan pahala dari Allah atas musibah yang menimpamu. Walaysa laha waqtun wa makanun muhaddad yaqulul musab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Maka takziah ini tidak terbatas oleh waktu dan tempat, bisa kapanpun dan dimanapun melakukannya. Dan orang yang keluarga yang ditinggalkan tadi, maka hendaklah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Kemudian dia berdoa, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku, wa akhluf li khairan minha, dan gantilah musibahku ini dengan yang lebih baik. Ya, gantilah musibahku ini dengan yang lebih baik. Ada yang tahu doa ini diucapkan oleh siapa dan dikatakan Ummu Salamah. Ya, Ummul Mukminin Ummu Salamah. Ketika suaminya wafat yaitu Abu Salamah, beliau berdoa, ya Allah gantilah Abu Salamah ini dengan yang lebih baik. Dikabulkan sama Allah, diganti dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yajibu ala aqaribil mayyit as-sabr war ridha bi qadarillah. Maka hendaklah keluarga mayit tetap bersabar dan ridha atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau menangis wajar, sedih. Ya, tapi kalau sampai ngamuk-ngamuk, berontak-berontak, ya kayak wong edan, maka ini sudah termasuk perilaku jahiliyah. Nabi mengatakan laisa minna man syaqqal juyuba wa darabal hududa wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar-nampar pipi, yang merobek-robek pakaian dan berteriak-teriak seperti teriakan orang-orang jahiliyah. Maka Syiah Rafidhah yang meratapi kematian Husain itu bukan golongannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kan mereka meratapi kan kematiannya Husain dengan meluka-lukai tubuhnya, ya kan, dengan mencambuk-cambuk tubuhnya sampai berdarah-darah. Itu bukan golongannya. Alal aqaribi wal jirani wal asdiqa tahiyatut ta'am. Ya, tahiyatut ta'am li ahlil mayyit liqaulihi sallallahu alaihi wasallam isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum. Dan hendaklah bagi karib kerabat atau tetangga atau teman-teman, hendaklah tahyiyatut ta'am, menyiapkan makanan untuk keluarga mayit, bukan malah memberi makan keluarga mayitnya itu kepada orang yang takziah. Ya, tapi justru tetangga-tetangga lah yang menyiapkan makanan, karena keluarga nggak sempat masak, nggak sempat beli makan, maka tetangga yang memberikan makan kepada keluarga mayit. Ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Nabi memerintahkan buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Yaitu maksudnya Ja'far bin Abi Thalib yang ketika itu meninggal. Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka, yaitu kematiannya Ja'far ini. Ya, kematian seseorang itu menyibukkan keluarganya enggak? Menyibukkan keluarganya. Ya, sedinoan enggak kerja deh. Ya, karena sibuk dengan mengurusi keluarganya yang meninggal itu. Maka mereka nggak sempat masak, belanja, atau mungkin beli makanan, nggak sempat. Nah, maka naudzubillah, demikian bid'ah mematikan sunnah. Kemana sunnah ini hari ini? Hilang sudah. Dipateni besok kok dengan bid'ah tahlilan. Dengan bid'ah tahlilan itu keluarga disibukkan dengan mempersiapkan makanan. Ya, disibukkan dengan hal itu sampai 7 hari jemaah. Dipersiapkan sampai 7 hari. Bahkan orang-orang yang memang tidak memiliki harta, belani mereka utang. Ada lagi yang jual kendaraannya, ada yang mungkin jual sawahnya, ada, naudzubillah. Bahkan sampai ada yang mencuri. Iya, sampai ada yang begal. Ketika ditangkap, apa alasannya? Untuk tahlilan bapaknya, untuk tahlilan keluarganya. Kenapa emang kalau nggak diadakan? Nanti jadi bahan pembicaraan tetangga-tetangga, kata kok ngobor kucing aja. Masa gak ada tahlilan? Inilah bid'ah itu mempersulit, sedangkan sunnah itu memudahkan. Makanya kata Abdullah bin Umar, iktisadun fis sunnah khairun min ijtihadin fil bid'ah. Sederhana, yang penting sesuai sunnah, itu lebih baik daripada luar biasa pengorbanannya, ternyata bid'ah. Ya, ini kan orang ketika dengar keluarganya mati, sing dipikirkan apa? Bacaan. Hanya mempersiapkan itu. Ya, teropnya, sound systemnya, makanannya, belum nanti ngundang ustadznya, ini amplopan buat ustadznya. Alhamdulillah. Padahal harusnya itu adalah tetangga-tetangga yang demikian. Nah, kemudian kita lanjutkan al-umur al-mamnu'atu syar'an. Perkara-perkara, beberapa perkara-perkara yang mamnu', yang dilarang secara syar'i. Yang pertama, takhsisu ahadil warathah bi syai'in minal mal. Di antara perkara yang dilarang secara syar'i adalah mengkhususkan sebagian harta tertentu kepada salah seorang dari ahli waris. Jadi mengkhususkan sebagian harta tertentu kepada salah seorang dari ahli waris. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata lil warith. Tidak boleh ada wasiat kepada ahli waris. Karena ahli waris ini sudah jelas hitung-hitungannya. Wasiat itu, wasiat harta ya. Wasiat itu kepada non ahli waris. Ya, tetangga atau kepada teman. Dan maka nggak boleh mengkhususkan harta waris kepada sebagian ahli waris. Kemudian yang kedua, di antara yang dilarang, raf'us sauti bil buka. Mengangkat suara ketika menangis. Menangisnya nggak dilarang, tapi mengangkat suara, ya teriak-teriak, jerat-jerit ketika nangis, ini dilarang. Wan niyaha, yang meratapi. Walatmul khudud, menampar-nampar pipi. Wasyaqqut thiyab, menyobek-nyobek pakaian. Walubsus sawat, nah ini juga pakai pakaian hitam. Ini banyak di negeri kita. Ketika kematian pakainya baju apa? Baju hitam-hitam. Ini bid'ah. Tidak ada ajarannya dalam Islam kematian itu pakai pakaian hitam-hitam. Kalau takziah pakai pakaian hitam. Memang sengaja ya. Ya bukan memang dalam rangka, ya saya memang kebetulan pakai pakaian hitam. Kemudian saya dengar kabar ada fulan meninggal, maka saya langsung berangkat ke situ dengan pakai pakaian hitam. Memang bukan maksudnya mengaitkan antara pakaian hitam dengan takziah, nggak ada. Dia tidak mengaitkan dua hal ini. Yang terlarang adalah sengaja dia, tak boleh sih yo, apa ganti kelambi, aku nggak kelambi kuning ini misalnya.
Bumelangi pulang dia, cuman buat ganti baju hitam, kemudian baru berangkat takziah. Ya, maka ini termasuk perkara yang mungkar, tidak ada ajarannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Liqaulihi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan sabda Nabi, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi idza awsahum. Seorang mayit itu akan diadab di dalam kuburnya atas ratapan keluarga atasnya. Kalau sang mayit tadi memang mengajarkan kepada keluarganya untuk meratapi dia, atau tidak melarang keluarganya untuk meratapi dia. Jadi misalnya gini, ada istrinya, anak-anaknya ini kadung senang sama bapaknya. Ketika bapaknya sakit itu, mereka bilang, Pak, kalau bapak mati, ya, saya ini akan sedih, nangis, nanti saya gulung-gulung, saya bisa jadi gila. Ya, saya akan tidur di kuburannya bapak, misalnya gitu. Saking apa nih? Saking sayangi gitu kan. Maka kalau bapaknya diem toh, nah ini berarti menunjukkan bapaknya ridho. Tapi kalau bapaknya memperingatkan jangan, itu termasuk niyaha, meratapi. Nah, nggak boleh, dilarang. Ya, sedih boleh, tapi jangan sampai menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, ya, atau jangan sampai stres, enggak. Harus diwasiati keluarganya. Kemudian yang ketiga, al-i'lanu fil ma'adzin wal awrah. Di antara yang terlarang adalah mengumumkan berita kematian lewat speaker adzan. Apa biasanya? Telah meninggal Pak Fulan. Innalillah. Nggak tahu Surabaya ada nggak? Banyak di Surabaya. Tak kira ada desa-desa. Awalnya aku sholat ya, Sholat ya. Iya. Kok anak jarang dengar ya? Kalau nggak pernah dengar, kalau di desa-desa ya. Wal aura atau lewat selebaran-selebaran. Nah, ini seperti di koran-koran. Ya. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapak di surga. Ada loh yang Islam. Ada Islam juga dimasukkan di situ, di berita-berita ini. Maka ini nggak boleh. Berita WA? Ya berita WA pengumuman hanya sebatas mengumumkan saja, tapi kan bukan pengumuman yang sifatnya itu disebar ke umum. Kita kalau WA kan hanya kepada orang-orang yang kita kenal. Ya grup, ya orang-orang yang memang kita kenal sama jenazah ini, sama si mayit ini. Kemudian au taqdimul akalil, atau memberikan akalil. Akalil ini seperti karangan bunga. Ya, memberikan karangan-karangan bunga. Li'annaha minal bid'ah, karena itu termasuk bid'ah. Wa fiha biya'un lil mal, dan itu termasuk pemborosan harta. Wa tasyabbuh bi ghairil muslimin, dan itu juga termasuk bentuk tasyabbuh kepada orang-orang kafir. Cuman sekarang karangan-karangan bunga ini dipakai untuk supaya nggak ikut takziah sama sebagian orang. Jadi kayak misalnya perusahaan-perusahaan ya, kalau ada rekan perusahaannya yang koleganya yang mati gitu misalnya, nah dia kalau harus takziah ke sana itu membutuhkan biaya yang besar. Ya, maka dia kirim karangan bunga untuk menunjukkan kalau dia berbelasungkawa. Padahal nggak harus seperti itu. Mungkin dengan di telepon keluarganya, ya, dihubungi keluarganya, ya, untuk menghibur dia, mentakziah dia, dan juga untuk mengatakan afwan anak nggak bisa ke sana karena ini saya sedang di luar kota, sedang di ya lebih simpel daripada karangan bunga. Berapa karangan bunga? 500. Iya lebih. Tapi memang tujuan mereka pakai karangan bunga itu untuk sekalian jadi iklan. Loh iya, jadi tempat iklan. Karena untuk lihat yang besar apanya? Tulisan nama ininya, nama apa misalnya, perusahaannya. Nah, itu kan juga sekalian buat iklan gitu loh. Karena dia ini toko dikunjungi sama banyak orang, wah ini karangan bunganya berjejer. Nah, itu ada iklan-iklannya juga di situ. Memang jadi ajang media iklan di situ. Maka ini merupakan kebiasaan orang-orang kafir. Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin
fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Kemudian yang dilarang yang keempat, hudurul masyayikh li qiraatil Qur'an fil bait. Menghadirkan qori-qori Quran untuk membaca Al-Quran di rumah. Setelah kematian manggil ustaz ya, untuk hataman atau baca Quran, Yasin atau apalah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran wa'malu bihi wa la ta'kulu bihi wa la tastakfiru bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran itu dan amalkan Al-Quran itu. Dan janganlah kau jadikan Al-Quran itu sebagai pekerjaanmu. Bahkan kalau nggak salah ada paketnya ya, paket dibacakan sampai berapa hari gitu, sekian ininya tarifnya. Ya jemaah, ada tarifnya itu. Kalau cuma 1 hari 2 hari tarifnya sekian, naudzubillah. Maka jangan dijadikan sebagai mata pencarian atau pekerjaan. Wala tastakfiru bihi ya, dan janganlah engkau membaca Al-Quran dengan niat untuk memperbanyak duniamu ya, tastakfiru bihi min mata'id dunia. Engkau memperbanyak baca Al-Quran, engkau membaca Al-Quran untuk memperbanyak duniamu. Wa yahrum 'alal mu'ti wal akhir walau a'tainal mabla' lil fuqara lil wasli thawabihi lil mayyit wantafa'a bihi. Maka hukumnya haram bagi yang memberi upah kepada pembaca-pembaca Quran khusus mayit ini, qori-qori mayit ini, haram memberi upah kepada mereka dan haram juga penghasilan mereka. Ya, haram juga penghasilan yang didapatkan dari qori-qori tersebut. Seandainya kita berikan jumlah tersebut kepada orang miskin, kemudian kita berikan pahalanya kepada si mayit, maka tentu itu lebih bermanfaat. Ya, tentu itu lebih bermanfaat kita berikan kepada orang miskin, kemudian dari harta si mayit tadi kita berikan kepada orang miskin, maka tentu ini lebih bermanfaat daripada kita bayar ustadz untuk bacakan Quran. Kemudian yang berikutnya, yukrah at-ta'am wal ijtima' lit ta'ziyah fil baiti wal masjidi wa ghairiha. Ya, dibenci. Ya, perbuatan makruh makan-makan atau kumpul-kumpul ketika takziah, baik di rumah ataupun di masjid ataupun di tempat yang lain. Ya, takziah cukup Anda ketemu keluarganya, menghibur, ya Anda doakan, setelah itu pulang. Nggak perlu kemudian berlama-lama berkumpul-kumpul di situ. Liqauli Jarir radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan ucapan Jarir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kunna nara al-ijtima'a ila ahlil mayyit wa sani'atat ta'am ba'da dafnihi li ghairihim minan nahiyatil muharramah. Kami, yakni maksudnya para sahabat, memandang bahwa kumpul-kumpul di rumah mayit, ya di rumah si mayit, rumah duka bahasa kita, dan makan-makan di sana itu merupakan setelah dikuburkannya mayit, itu kami anggap sebagai bentuk niyaha, bentuk meratapi mayit. Ya, jadi kumpul-kumpul di rumah duka, makan-makan, ya atau mungkin ya cerita-cerita, oh iya nih dulu almarhum ini, wah, akhirnya buka-buka aib kok. Ini nengkon biyen iki. Mokong iki mbiyen pas urip iki. Iki mbiyen tau ngene, iki mbiyen tau ngene, akhirnya ngalor ngidul. Maka enggak boleh kumpul-kumpul ketika kematian. Kata beliau, nassa ala karahatil ijtima' al-Imam Syafi'i wan Nawawi fi kitabihil adhkar bab at-ta'ziyah. Dimakruhkannya hal ini, kumpul-kumpul di rumah duka. Yang memakruhkannya, memandang ini perbuatan yang dibenci adalah Imam Asy-Syafi'i. Itu yang ngaku pengikut Syafi'i. Dan juga Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Adhkar, ya, dalam bab takziah.
Wa nassa Ibnu Abidin Al-Hanafi ala karahati dhiyafa min ahli al-mayyit li'annaha syara'at fis surur la fis syurur. Adapun Ibnu Abidin rahimahullah yang bermadzhab Hanafi, beliau juga menegaskan bahwa tidak boleh bagi keluarga yang ditinggal untuk menghidangkan makanan ya kepada orang yang bertakziah. Ya, karena menghidangkan makanan itu berarti dalam kondisi gembira. Sedangkan keluarga yang ditinggalkan kondisinya sedang berduka, bukan sedang bersukacita. Wa fil Bazzaziyah Hanafi, ya, di dalam kitab Al-Bazzaziyah, ini kitab dari mazhab Hanafi. Wa yukrah ittikhadut ta'am fil yaumil awwal wa tsalits ba'dal usbu'. Disebutkan dibenci untuk membuat makanan pada hari pertama dan hari ketiga dan setelah 1 minggu. Wa naqlut ta'am ilal qabri fil mausim. Tidak pula membawa makanan ke kuburan pada peringatan-peringatan tertentu. Wattikhadud da'wati li qiraatil Qur'an. Demikian juga memanggil para dai-dai, qori-qori untuk membacakan Al-Qur'an. Wa jam'us sulaha wal qurra lil khatam, atau untuk menghatamkan Al-Qur'an itu. Ya, dikumpulkan para qori untuk menghatamkan Al-Qur'an. Ini dalam mazhab Hanafi termasuk perkara yang yukrah. Makruh kalau dalam kitab para ulama-ulama terdahulu itu artinya haram. Ya, makruh itu bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Makruh kalau dalam definisi ulama-ulama terdahulu itu sampai derajat haram. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra, kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Setelah Allah menyebutkan perkara-perkara maksiat, maka Allah di akhir mengatakan sesungguhnya semua itu makruh di sisi Rabbmu. Hukumnya haram. Wala taqrabuz zina. Nah, itu. Jangan kalian mendekati zina. Wala taqulu malal yatim. Jangan kalian memakan harta anak yatim. Wala taqtulun nafs. Jangan kalian membunuh jiwa. Wala taqtulu auladakum. Jangan kalian membunuh anak kalian. Ini hukumnya apa? Haram atau makruh? Haram. Tapi Allah sebutkan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Kemudian berikutnya yang keenam, la tajuzu qiraatul Qur'an wal maulid wal dzikr 'alal qabr li'adami fi'li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi dzalik. Tidak boleh membaca Al-Qur'an atau membaca maulid tiba, berzanji, apa mana? Di situ itulah. Atau berzikir di kuburan. Ya, tidak boleh. Karena tidak adanya perbuatan itu dari Nabi SAW dan juga para sahabat. Kuburan bukan tempat ibadah. Tidak boleh sholat di kuburan, baca Quran di kuburan, berzikir di kuburan. Ya, namun kuburan untuk 2 hal: mendoakan yang meninggal dan mengingatkan yang hidup akan kematian. Kemudian yang ketujuh, yahrumu wad'ul ahjar al-aliyah wa farshatul hajar wa ghairuha 'alal qabr wa kadzalika tadyinuhu wal kitabatu 'alaihi. Tidak boleh wad'ul ahjar, meletakkan batu di atas kuburan. Ya, demikian juga mengijing atau menulis-nulisan di atas kuburan. Nabi SAW bersabda, Naha SAW an yujassasal qabr wa an yubna alaihi. Nabi melarang untuk, ya istilahnya mengapur atau ngijing, ya, mengijing kuburan atau membangun bangunan di atas kuburan. Dalam riwayat, Naha an yuktaba alal qabri syai'un. Nabi melarang menulis-nulis sesuatu apapun di atas kuburan. Maka sebagian yang ditulis-tulis sama sebagian orang di kuburan-kuburan, ya wallahu a'lam, sebagian mengatakan bahwa itu untuk kepentingan administrasi, ya, untuk kepentingan pendataan.
Seperti ditulis namanya, ya, kemudian tanggal wafat, yang penting tanggal wafat, untuk diketahui ini sudah lewat berapa tahun, sehingga bisa untuk ditumpui, bukan dipindah, bisa untuk ditumpui misalnya. Ya. Hanya sebatas itu karena kepentingan administrasi. Tapi kalau secara asal nggak usah ditulis-tulis. Ya, antum pernah lihat kuburan dibagi? Nggak tahu antum kuburan siapa ini, kan gitu kan? Nggak tahu ini kuburan siapa. Terus gimana nanti kalau kita mau berziarah ke kuburan keluarga kita? Emang ziarah itu harus pas di kuburannya? Kan enggak. Pokoknya di lokasi kuburan itu, di kuburan itu ya sudah, antum doakan. Mana coba bawakan satu dalil yang mempersyaratkan mendoakan mayat harus pas di kuburannya. Nah, gak di kuburan miring sidik ini, kacek satu, selisih satu kuburan, gak sanggup doanya gak nyampe. Tidak. Antum datang ke kuburan itu, masuk ke kuburan itu, di sana banyak jutaan manusia dikubur di situ. Sudah antum doakan. Antum doakan secara umum kepada penghuni kubur. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Atau antum masuk, assalamualaikum ya ahlad diyar. Antum doakan secara umum, baru antum doakan keluarga antum. Wa yustahabbu wad'u hajarin 'alal qabr liyu'raf usratan liyu'raf uswatan bir rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi wada'a hajaran inda ra'si Utsman ibni Maz'un. Dan disunahkan meletakkan batu, ya, di kuburan sebagai bentuk supaya dikenali kalau ini kuburan. Ya, diletakkan batu di atas kuburan untuk mengidentifikasi bahwa ini adalah kuburan. Karena Nabi pernah meletakkan batu di atas kepala sahabat beliau Utsman bin Maz'un, bukan Utsman bin Affan, Utsman bin Maz'un. Waqala, seraya Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, ata'allamu biha ala qabri akhi wa adfanu ilaihi man mata min ahli. Ya. Aku memberikan tanda kepada kuburan saudaraku ini, dan juga aku berikan tanda kepada siapapun yang mati di antara keluargaku. Kemudian kata beliau, syahidu ismi al-munaffid lil wasiyah ismun Musa al-mayyit. Maksudnya orang yang memberi wasiat, atau hendaklah seorang yang memberi wasiat itu menghadirkan saksi atas wasiat yang dia tinggalkan. Wallahu a'lam. Selesai dari bab ini, kita lanjut ke tanya jawab. Dawa ini. Jika suami sudah meninggal, apakah istri dan anak masih dapat hak waris dari warisan suami? Warisan dari mertua yang kebetulan belum dibagi karena suami lebih dahulu meninggal sebelum orang tuanya, nggak dapat. Jadi misalnya ada seorang meninggal, ada bapak sama anak. Nah, anaknya ini sudah menikah, dia punya anak. Kemudian si bapak ini meninggal. Belum, enggak, si bapak ini meninggal. Kakeknya masih hidup. Jadi ada kakek, bapak sama anak. Gitu ya. Nah, ternyata yang meninggal yang tengah dulu, bapak dulu meninggal. Maka dapat ini waris, anaknya dapat, kakeknya juga dapat. Nah, setelah itu kakeknya meninggal, maka sang anak, ya cucu, kok cucu? Ya cucunya kakek ini maksudnya. Ya, sang cucu tidak mendapatkan waris. Kenapa? Karena bapaknya sudah meninggal duluan. Maka terputus. Soalnya saya pernah dengar, Ustadz, kalau waris harus dibagi setelah orang tua meninggal. Nah, kecuali kalau warisnya tidak dibagi-bagi,
baru dibagi setelah bapaknya meninggal. Sebenarnya dia dapat karena nggak dibagi-bagi. Nah, ini nanti dianukan sendirilah, urusan internal keluarga. Harusnya dapat. Jika diundang tetangga dalam acara tahlilan orang meninggal, sedangkan yang mengundang tetangga depan rumah, bagaimana sikap kita? Nggak usah ikut. Iya, meskipun mau depan rumah, sebelah rumah, hatta keluarga sendiri. Karena namanya kebid'ahan, kita harus barok, berlepas diri. Nah, wallahu a'lam. Antum kalau diundang tetangga dangdutan misalnya, ada acara, iya, pokoknya ngundang artis dangdut, ada mabuk-mabuknya juga, antum diundang di acara itu, mau datang nggak? Nah, karena antum sudah yakin itu maksiat, ini berarti yang nanya masih belum yakin kalau tahlilan itu bid'ah. Makanya dia tuh masih nyari ini celah untuk biar bisa ikut. Yakini kalau acara tersebut adalah bid'ah dan bid'ah itu mungkar. Yakini itu dulu. Kalau masih ragu akan kemungkaran tahlilan, kebid'ahan tahlilan, maka selamanya dia ini nggak enakan akhirnya. Nah, dengan maksiat ini gimana dosanya? Kalau dari sisi jenis dosanya, maka bid'ah yang lebih tinggi daripada makna. Karena bid'ah ini adalah mensyariatkan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah, sehingga dia ini seakan-akan memposisikan dirinya seperti Allah, sang pembuat syariat. Itu bid'ah. Kalau maksiat tidak disandarkan kepada apa? Din, kepada agama. Nah, ini dari sisi jenis dosanya. Tapi dari sisi kasus per kasusnya, bisa jadi dosa maksiat, bobot dosanya lebih besar daripada bid'ah. Bobot dosanya ya. Seperti misalnya bid'ah salam-salaman setelah sholat. Lebih besar mana? Sama membunuh. Membunuh dosanya ya. Tapi kalau dari sisi jenisnya lebih besar. Sama kalau kita kasih permisalan mobil sama motor. Dari sisi jenisnya itu lebih enak mana? Lebih unggul mobil daripada motor. Value-nya, benefitnya lebih banyak mobil daripada motor. Ya kehujanan, ya kepanasan, lebih safety, ya kan, daripada motor, kepanasan, kehujanan, banjir dan seterusnya. Tapi kalau antum ditawari mobil Grand Max sama motor Harley, antum lebih pilih mana? Nah, wallahu a'lam. Nah, hutang yang masalah hutang itu termasuk hutang dagang? Iya. Jadi kalau memang ada hutang dagang apa maksudnya? Ya, hutang bisnis kan masih jalan bisnis. Perusahaan. Yang situ kan dilarang hutang lah. Bukan dilarang hutang. Yang berhutang. Ya kalau bisa nggak usah berhutang. Lunasi hutang tadi ya. Iya, lunasi hutang. Sebelum meninggal ya. Maka wasiat, tadi kan ada wasiatnya untuk segera melunasi hutang. Tapi kalau itu hutang perusahaan, Ya, kalau itu kan bukan pribadi, itu kan dari sisi perusahaan. Ya, maka nanti yang memegang perusahaan setelah itulah yang berkewajiban melunasinya. maksudnya tetap lanjut kan, tetap Iya. jalan gitu. Pak itu ya maksudnya. Ya, kalau hutang pribadi, nah itu diwasiatkan. Nah, saya tanya, ada mengundang orang apa itu walimahan. Terus di situ tuh musik-musik, ada musik-musik apa salon. Terus apa orangnya terus pakai apa itu? Pakai mic gitu ya. Pakai doakan orang meninggal itu bagaimana? Enggak, maksudnya musik ada doa-doanya. Ya musik itu ya musik apa itu musik biasa musik apa selawatan itu. Oh. Kemarin ada doa orang Ya terkumpul di dalamnya bid'ah dan maksiat.
Ya sudah, acaranya itu adalah acara yang bid'ah, ditambah lagi maksiat. Tapi acara walimah ya tadi. Walimah. Ya ada musik-musiknya, terus juga. Jadi acara nikah mungkin maksudnya. Iya, sama saja meskipun acaranya itu secara asal memang disyariatkan walimah. Secara asal walimah ini disyariatkan. Nabi mengatakan aulim walau bisyatin. Adakan walimah meskipun dengan 1 ekor kambing. Secara asal ya, tapi teknis pelaksanaannya kalau seperti itu, ya kita berlepas diri. Nggak boleh kita ikut hadir di dalam pusaran maksiat itu atau kebid'ahan itu. Nggak boleh ikut berpartisipasi juga di dalamnya. Jadi ini bukan secara dasar walimahnya, tidak. Kalau walimahnya memang ada dasarnya, tapi teknis pelaksanaannya. Antum sholat. Nah, sholat secara asal ada. Tapi ketika antum sholat, di dalamnya ada unsur kebid'ahan, diajak sholat isya 5 rakaat misalnya, enak nangkun dulu. Sholat isya 5 rakaat, nangkun 4, kurang pahalanya, enak kuno 5. Ya, secara asal sholat ada dalilnya, tapi teknis pelaksanaannya itu bid'ah, maka kita berlepas diri. Nah, wallahu a'lam. Ya. Tadi tentang penjabaran bertakwa dari Ustaz, menjalankan perintah Allah atau sesuai dalil. Dan katanya apakah seorang muslim yang menjalankan atau mengerjakan ibadah perintah Allah tidak sesuai dalil itu dibilang cuma tidak bertakwa atau apa lagi? Iya, tidak dikatakan amalannya itu adalah takwa. Itu bukan bentuk takwa kepada Allah. Maksudnya apa tidak berat hati Pak Ustaz? Seperti kan menjalankan perintah bid'ah gitu kan, tidak sesuai dalil kan termasuk bid'ah. Iya. Apa cuma divonis itu tidak bertakwa aja Pak Ustaz? Nah ya, tidak bertakwa. Bid'ah itu adalah perbuatan yang tidak bertakwa. Kebid'ahan itu adalah ketakwaan atau tidak ketakwaan, bukan takwa kepada Allah bid'ah itu. Maksud saya kan apa termasuk kan dosa besar itu Pak Ustaz. Maksud saya itu kan cuma orang kalau tidak bertakwa itu kan maksudnya pengertian kan ringan sekali gitu Pak. Berat, itu berat. Orang tidak bertakwa itu berarti berat. Kalau ngambil definisi yang tadi, orang yang tidak bertakwa itu berarti dia itu tidak mengambil perlindungan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu kalau itu adalah perbuatan yang dilarang, namun dia terjang. Berarti kan dia ini sudah tidak menganggap, bisa jadi dia tidak menganggap ancaman-ancaman Allah itu bisa mengenai dirinya. Itu berbahaya. Makanya orang yang tidak bertakwa ini bisa sampai pada derajat kekufuran. Kemaksiatan bisa sampai derajat kekufuran kalau dia nggak segera bertobat kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik, anak kira ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.